Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Losa Calvin. Sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, kita harus mempersiapkan hati kita, jiwa kita. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau boleh bangunkan kami di pagi hari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh berkati segala pujian yang akan kami naikkan nanti Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan nanti Tuhan menjadi berkat di kemudian hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau jadi Laskar Kristus? Mari kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, jadi adik-adik semua, siapa yang mau jadi anak raja? Raja kita kan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau boleh buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Kiranya kami supaya mau mendengarkan setiap apa yang dibicarakan oleh Rasul-Rasul Tuhan. Oleh Rasul-Rasul. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa minta bantuan oleh orang tua kalian di nomor rekening di bawah ini. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar ya? Kembali lagi bersama Sokta. Nah adik-adik, Losa mau tanya gimana kabar adik-adik dalam 1 minggu ini? Pasti adik-adik sudah capek bukan? Dari hari Senin sampai hari Sabtu, adik-adik udah sekolah. Tapi pada hari Minggu ini, adik-adik harus tetap semangat. Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Pada saat Allah sudah menciptakan dunia dan isinya selama 6 hari lamanya, pada hari ke-7 Allah pun beristirahat. Nah, hari ke-7 ini juga yang disebut dengan hari Sabat atau harinya Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 8-11, di sana terdapat perintah yang keempat, di mana isinya adalah Allah meminta kita untuk mengkuduskan hari Sabat. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu kudus? Ternyata kudus itu adalah istimewa atau dipisahkan. Berarti hari Sabat adalah hari istimewa bagi Allah. Oleh karena itu, hari Sabat berbeda dari hari-hari lainnya. Adik tahu tidak hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat sebenarnya ada hari Sabtu. Tapi karena kita melakukan aktivitas kita dimulai pada hari Senin dan kita mengikuti kalender internasional, maka hari Sabat juga bisa dibilang hari Minggu, di mana hari Minggu adalah waktu kita beristirahat dan memuliakan Tuhan. Lakukan untuk mengkuduskan hari Sabat. Lase punya 3 kata penting di dalam perintah ini, di mana membantu kita dalam mengingat cara untuk mengkuduskan hari Sabat. Yang pertama adalah ingat, yang kedua adalah istirahat, dan terakhir adalah penyegaran atau disingkat dengan I2P. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Apa tadi? Ingat, istirahat, dan penyegaran. Adik-adik, kata pertama adalah ingat, di mana Allah menggunakan kata ingat ini untuk memulai semua perintahnya. Allah menggunakan kata ini ingin menunjukkan kepada kita siapa Allah dan apa yang telah dilakukannya untuk kita. Nah adik-adik, ternyata Allah telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Dan pada hari Sabat ini membantu kita untuk mengingat bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk membayar dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu kita dibebaskan dari hukuman dosa. Israel mengkuduskan hari Sabat adalah suatu keharusan karena mereka adalah umat Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah kita dan kita pun adalah umatnya. Oleh karena itu, saat kita mengkuduskan hari Sabat, kita juga menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah umat Allah. Yang kedua adalah istirahat, di mana Allah memerintahkan kita untuk memelihara hari Sabat dengan beristirahat dari pekerjaan kita. Nah, pada hari ke-7, selama penciptaan pun Allah pun beristirahat. Bukan karena Allah, tetapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan setiap minggunya. Allah memerintahkan kita untuk bekerja, di mana Allah menciptakan pekerjaan untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Tetapi tidak semua pekerjaan itu selalu menyenangkan adik-adik. Contohnya saja, pekerjaan adik-adik sekarang adalah seorang pelajar, di mana pekerjaan adik-adik dituntut untuk belajar. Tetapi adik-adik pernah akan merasa senang akan pelajaran, tapi adik-adik pasti ada rasa jenuh atau bosan dalam pelajaran tersebut. Betul tidak? Nah, rasa jenuh atau bosan ini terjadi karena kita diselimuti oleh dosa. Nah, oleh karena itu, terkadang kita merasa jenuh atau bosan akan pelajaran kita atau pekerjaan kita adik-adik. Entah pekerjaan itu menyenangkan atau membosankan, Allah tetap memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita. Menyelesaikan pekerjaan kita selama 6 hari, agar pada hari Minggu kita tidak perlu lagi untuk bekerja. Tetapi beberapa pekerjaan dituntut untuk masih tetap bekerja pada hari Minggu,
seperti bapak polisi, lalu ada dokter, suster, lalu ada pemadam kebakaran juga, dan banyak lagi. Adik-adik, hari Sabat ada harinya Tuhan, di mana hari yang dikhususkan untuk Allah. Oleh karena itu, pada hari Sabat atau hari Minggu, kita harus mendahulukan Allah. Siapa yang di sini pada hari Minggu bangunnya siang, lalu masih males-malesan? Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata Allah menginginkan kita pada hari Sabat atau hari Minggu untuk mendahulukan Dia. Contohnya, kita bangun tidur, lalu kita berdoa untuk mengucap syukur. Setelah itu kita mandi, siap-siap untuk beribadah atau sekolah minggu. Nah, sehabis itu adik-adik bebas deh. Ada 2 I yang lo sebutkan. Yang pertama adalah ingat, yang kedua adalah istirahat. Masih ada kurang 1 deh kayaknya. Apa adik-adik? Ya, benar, adalah penyegaran. Dimana penyegaran ini untuk kita yang sudah bekerja atau sudah belajar. Nah, selama 6 hari lamanya, waktu inilah untuk kita beristirahat, dimana untuk menyegarkan fisik kita dan mental kita kembali, dan bisa juga untuk menyegarkan rohani kita. Pada hari Minggu juga kita dapat mengakui dosa-dosa kita atas minggu yang buruk. Melalui khotbah, puji-pujian, ataupun doa dapat mengingatkan kita bahwa Allah memberikan kemurahan kasih-Nya kepada kita, dan Ia selalu mengendalikan hidup kita. Ibadah juga dapat membantu menyegarkan kembali hubungan kita dengan Allah, dan menyegarkan kembali jiwa kita untuk minggu berikutnya. Jadi, dalam perintah yang keempat ini, bukan hanya berisi apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat, melainkan ingin memberitahukan bahwa hari Sabat adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Keluarga memiliki cara yang berbeda-beda dalam memelihara hari Sabat. Ingatlah, Allah selalu melihat hati kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan pada hari Minggu haruslah dilakukan dengan hati yang bersyukur, karena Allah telah menyelamatkan kita dan memelihara kita. Terkhususnya kita adalah kepunyaannya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 8. Berikut ini isinya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Diapakan ya ayat hafalan kita? Di lembar aktivitas terdapat kolom TTS. Nah, berikut adalah soal-soal untuk menjawab kolom TTS tersebut. Nah, adik-adik dapat menuliskannya di buku. Nanti bisa minta orang tua adik-adik untuk fotokan dan kirim ke Lause ya. Adik, cerita minggu ini telah selesai. Sebelum mengakhirinya, Lause mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Lause pimpin, adik-adik bisa mengikutinya di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah hari Sabat yang telah Engkau berikan. Tolonglah kami menyembah-Mu dengan hati bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya untuk cerita minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah, tetap semangat ya.